Really did want you to kill me. Next, I even brought another one for you to use. So I bent the firing pin on your gun. Vanished. Kembali lagi bersama saya, bagaimana kabarnya? Isi dompet aman, isi randa pun aman. Jika itu aman, tanpa basa-basi, sediakan minuman, kacang tanah, dan kacang randa. Yang dimana saya akan merangkum sebuah film yang bergenre thriller. Dan film ini akan fokus kepada satu orang yang mempunyai alter ego. Siapakah orang tersebut? Scene diawali dan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang mengobrol di dalam mobil, dan sang suami bernama Mr. Brock dan sang istri bernama Miss Emma. Lalu kita diperlihatkan kepada alter ego Mr. Brock yang bernama Marshall, namun kita panggil dia dengan nama Eric. Dan si Eric menyuruh Mr. Brock untuk melakukan pembunuhan. Bagi kalian yang belum tahu apa itu alter ego adalah kondisi seseorang yang memiliki kepribadian berbeda-beda. Dari kepribadian baik sampai kepribadian jahat. Ya, kalau pengen secara detailnya mah, tanya-tanya aja kepada Mbah Google. Dan scene memperlihatkan pada Mr. Brock yang sedang mengingat dua pasangan sejoli yang menari di sebuah apartemen. Dan Mr. Brock yang tidak mau membunuh lagi. Namun, si Eric yang sangat lihai dan pintar menghasut Mr. Brock untuk melakukan pembunuhan. Yang membuat Mr. Brock tidak bisa menolak keinginan alter egonya sendiri. Lalu, Mr. Brock berpamitan pada istrinya untuk keluar sebentar. Scene diperlihatkan pada Mr. Brock yang sedang mencongkel pintu rumah dua sejoli tersebut. Lalu, dengan ekspresi wajah yang sangat santuy, Mr. Brock melihat dua sejoli yang sedang ngemplun. Dan kemudian... Quiet. Sit down. Setelah melakukan eksekusi, Mr. Brock ingin melihat lebih dekat dua sejoli itu, namun si Eric melarangnya, dikarenakan ada cahaya dari luar kamar yang tirainya tidak ditutup. Dan Mr. Brock yang tidak ingin ketahuan, dia pun menutup tirainya. You should have known that this is a big mistake for you, Earl. Keesokannya kita diperlihatkan kepada anggota kepolisian dan dua orang detektif yang sedang mengolah TKP. Yang perempuan bernama Detektif Tracy dan yang pria bernama Detektif Hawkins. Lalu Detektif Tracy berasumsi bahwa tidak ada pembunuh yang lebih ahli kecuali sang pembunuh sidik jari. Yang dimana saat pembunuh tersebut menjalankan aksinya, tidak ditemukan jejak atau sidik jari pembunuh tersebut. Inti nama main rapih. Yang ternyata selama 2 tahun lebih pihak kepolisian masih mencari informasi data pembunuh tersebut. Scene berganti pada Mr. Brock yang bertemu dengan anaknya, dan anaknya yang bernama Jen berbicara pada sang ayah yang tidak mau melanjutkan sekolahnya. Dan berbagai alasan dia lontarkan pada ayahnya, tiba-tiba si Eric memberitahu pada Mr. Brock bahwa anaknya menyembunyikan masalah yang sangat besar. Saat mereka sedang mengobrol, asisten Mr. Brock tiba-tiba masuk dan memberikan sebuah amplop dari seseorang untuk Mr. Brock. Dan dengan sangat santuinya, dia pun melihat foto dirinya saat mengeksekusi dua sejoli waktu itu. Kemudian, dia menyuruh anaknya pergi lagi ke sekolah. Dan dia pun pergi menemui orang yang memberi amplop tersebut. Siapakah dia? You see that, Marshall? Dan kita diperlihatkan dan diperkenalkan kepada orang yang memberikan amplop tersebut. Dan orang ini bernama Mr. Smith. Namun kita panggil dia Camat. Lalu Mr. Brock menanyakan apa yang dia mau. Dan si Camat tidak mau apa-apa. Namun yang si Camat mau hanyalah ikut bersama Mr. Brock saat menjalankan aksi eksekusinya. Dan Mr. Brock menyetujui keinginan dia tanpa basa-basi. Psikopat mah. It could ruin your life. It can become very addictive. Tomorrow night, Mr. Smith. Seusai pertemuan dengan si Camat, si Eric pun berdebat dengan Mr. Brock. Dikarenakan Mr. Brock yang tidak mau melakukan kejahatan lagi, namun dengan kepintaran dan kecerdasan si Eric, Mr. Brock tidak bisa menolaknya.
Dan si Eric pun sangat menikmati saat Mr. Brock mengeksekusi seseorang. Gitu. Siang pun berganti malam, scene memperlihatkan Mr. Brock yang sedang membuat duplikat kunci berangkas milik si camat. Kemudian, Mr. Brock mendekati si camat yang sedang tertidur pulas. Lalu, si camat terkejut saat melihat Mr. Brock yang tiba-tiba ada di dalam kamar apartemennya. Dan Mr. Brock menyuruh pada si camat untuk membawa salinan foto dan memori kameranya. Kemudian, Mr. Brock pergi dari apartemennya. Dan sesudah Mr. Brock pergi, si camat pun memanggil-manggil Mr. Brock dan mencari jejak masuknya Mr. Brock. Namun, si camat tidak menemukan jejak Mr. Brock. Lain gaya tuh, pembunuh ahli. Ari masih kena meninggalkan jejak mah. Malam pun berganti pagi, scene memperlihatkan keluarga Mr. Brock yang dimana sang ibu sedang berdebat dengan anaknya. Dan sang ibu menuduh anaknya dikeluarkan dari sekolah, namun anaknya menyangka tuduhan sang ibu. Lalu sang ibu pun mendesak dan menanyakan kenapa anaknya tidak pergi lagi ke sekolah. Dan anaknya yang tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi dikarenakan sang anak sudah beberapa kali diemput oleh pria lain yang membuat dia menjadi reuneuh jadah. Lalu, sang ibu kecewa saat mendengar ucapan anaknya sendiri. Namun, berbeda dengan sang ayah yang memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat santuy. Dan sang ayah pun akan membesarkan cucunya nanti. We would help you raise it. If it means that much to you, I'll think about it. Senin pun berganti minggu, scene memperlihatkan detektif Tracy yang mendatangi rumah dua sejoli yang sudah meninggoy. Lalu, sang detektif melakukan hipotesis prediksinya. Apa itu hipotesis dan apa itu prediksi? Dilansir dari Mbah Google, hipotesis adalah memulai analisis atau dugaan sementara. Dan prediksi adalah langkah terakhir dalam analisis yang dibuat oleh hipotesisnya sendiri. Ya, jika ingin jelasnya mah lihat ajalah ke Mbah Google. Kemudian, sang detektif berasumsi jika tirai kamar dua sejoli tersebut terbuka bukannya tertutup. Dan detektif melihat apartemen di seberang rumah dua sejoli tersebut. Came into the room. Dan scene berganti pada Mr. Brock yang sedang menunggu si camat. Lalu Mr. Brock melihat dan mengklaksoni si camat. Dan si camat menghampiri dan masuk ke dalam mobil Mr. Brock. Dan si camat memberikan setengah dari salinan foto-foto dua sejoli yang sudah meninggoy. Dan si camat memberikan identitas detektif Tracy yang mencari pembunuh sidik jari. Lalu, si camat meminta untuk melakukan pembunuhan kepada orang yang dia kenal. Namun, Mr. Brock tidak mau membunuh orang terdekat atau yang sudah dikenal. Kemudian, mereka mencari mangsa lain. No. Saat mereka sedang mencari mangsa, tiba-tiba ada sebuah mobil pick-up yang menyerepet mobil Mr. Brock, yang membuat si camat sangat ingin mengeksekusi supir itu. Kemudian, Mr. Brock menyuruh pada si camat menuliskan nomor mobil dan melacak nomor mobil tersebut. Dikarenakan Mr. Brock tidak akan melakukan eksekusinya malam ini. You really don't want to know that much about me, Mr. Smith. It's your first time, right? Keesokannya ada dua orang detektif yang datang ke rumah Mr. Brock, yang dimana dua detektif itu ingin mengajukan pertanyaan pada anaknya Mr. Brock. Dikarenakan ada seorang murid yang dibunuh di sekolah tempat anaknya belajar. Dan saat murid tersebut terbunuh, bersamaan dengan itu anaknya Mr. Brock menghilang dari sekolah. Namun, polisi dan detektif yang tidak mendapatkan bukti apa-apa, mereka pun bergegas pergi. Yes, Mr. Brooks. Scene berganti di kantor Mr. Brock, lalu si Eric menyuruh pada Mr. Brock agar dia tidak membantu anaknya. Namun, Mr. Brock yang tidak mau anaknya dipenjara, dia pun menghiraukan ucapan si Eric. Dan kita diperlihatkan persiapan Mr. Brock dari identitas palsu dan pakaian yang dia miliki. Gitu, psikopat mah loba identitas napan. Mr. Brooks? Cancel everything for the rest of the day. I'm going home. I'll try not to bother you. The thing that bothers me about a multitude. Sir? Except the things that I cannot change. God, really, enjoying one moment has changed the things I can, and wisdom to know that
Dan scene berganti pada si camat yang melihat sebuah koran yang sudah ada di dalam mobilnya, yang membuat dia heran dan siapa yang melakukannya. Lalu dia membuka petunjuk yang ada di koran tersebut, yang ternyata koran tersebut dari Mr. Brock. Dikarenakan ada masalah yang sangat besar yang membuat Mr. Brock membatalkan eksekusi bersama si camat. Dan Mr. Brock menyuruh si camat jangan melakukan hal yang sangat gegabah, yang mungkin saja akan mengancam dia. Kemudian Detektif Tracy menghampiri dan menanyakan dua sejoli yang meninggal di rumah dekat apartemennya. Dikarenakan sang detektif sudah menanyakan kepada semua penghuni apartemen dan ada tetangga apartemen si camat yang memberitahu bahwa si camat suka memfoto dua sejoli yang sedang ngemplud tersebut. Dan si camat yang takut ancaman Mr. Brock, dia pun akan tutup mulut. Namun sang detektif yang sudah yakin bahwa si camat yang sedang menyembunyikan sesuatu, kemudian Detektif Tracy pun pergi meninggalkannya. When you want to tell me, I'll be watching you. Gator. Dan scene memperlihatkan Mr. Brock yang sudah sampai di California. Lalu dia pun keluar dari taksi dan masuk ke dalam mobil yang sudah dipersiapkan. Saat dia akan pergi, dia pun dilarang kedua kalinya oleh si Eric agar dia tidak ikut campur masalah anaknya. Namun, sang ayah yang sangat sayang pada keluarganya, terutama sama sang anak, dia pun menghiraukan bacotan si Eric. Beda atuh da. Hate tarik ka budak mah, nanaon oge, demi budak, demi keluarga. Keesokannya kita diperlihatkan pada Mr. Brock yang menghampiri dan memberitahu pada anaknya. Jika tadi malam pengacara sang ayah memberitahu bahwa ada pembunuhan di asrama tempat anaknya sekolah. Dan dua orang detektif itu pun tidak akan mencari bukti yang dapat memberatkan anaknya. Dikarenakan pembunuhan tadi malam anaknya berada di rumah. Yang membuat sang anak bisa terbebas dari tuduhan dua orang detektif waktu itu. Pagi pun berganti peting. Scene memperlihatkan Detektif Tracy yang menerima telepon dari salah satu penghuni apartemen tetangganya si camat. Yang waktu itu dia juga melihat tirai kamar milik dua sejoli terbuka. Namun dia tidak melihat ngemplud nama. Dan dia pun melihat kilatan kamera dari kamar si camat. Dan kemudian tanpa basa-basi Detektif Tracy menghubungi rekan detektifnya dan meminta surat penangkapan untuk si camat. Lalu dia pun pergi ke apartemen si camat. Scene berganti kepada Mr. Brock bersama si camat yang akan menuju apartemen orang yang akan mereka eksekusi. Lalu kita diperlihatkan kepada mereka yang ada di apartemen si korban. Yang dimana korbannya akan melakukan ngempludnya. Inti nama pemanasan dulu meren sampai mengemplud. Dan tiba-tiba si camat kiih yang membuat Mr. Brock sedikit risih. Saat si camat kiih dan Mr. Brock menghampiri korban tersebut. Dan kemudian pembunuhan pun tidak bisa dilepaskan. Odar. That's good of you. We have to do this quickly. Yeah. Don't do that. Dan kita akan diperlihatkan kepada mereka, terutama pada si camat yang sudah melakukan pembunuhan. Dia pun sangat kegirangan dan sangat bahagia sudah menyaksikan pembunuhan dengan mata telanjangnya. Tolong. Dan kita diperlihatkan kepada Detektif Tracy yang menuju apartemen baru si camat saat dia sedang mencari nomor kamar si camat. Dan kemudian ya, Detektif Tracy ditembaki oleh dua orang penjahat yang sedang merampok. Namun, sang detektif yang tidak mau kalah, dia pun membalas tembakan dua orang penjahat tersebut. Yang membuat dua orang penjahat itu tertembak dan terdesak. Kemudian, mereka pun mengeksekusi dirinya sendiri. Modar konyol.
Scene berganti dan memperlihatkan si Eric yang memberitahu Mr. Brock akan ditodong oleh si Camat, yang ternyata si Camat melakukan penodongan pada Mr. Brock. Dan Mr. Brock yang sudah diancam oleh si Camat, dia pun memberikan solusi agar si Camat tidak menembak saat Mr. Brock sedang menyetir. Dan Mr. Brock akan membawa si Camat ke TPU, tempat pemakaman umum, agar si Camat bisa leluasa membunuh dan menguburkan Mr. Brock. Lalu si Camat yang masih polos dalam hal maehan, dia pun mengikuti saran Mr. Brock. I understand. Dan kita diperlihatkan kepada mereka yang sudah sampai di TPU, yang dimana si Camat akan membedil Mr. Brock. Dan tiba-tiba, There we are. Okay. I'm hoping you do. So, Close my eyes. iya, ternyata pistol yang si Camat bawa tidak ada pelurunya. Yang dimana Mr. Brock sudah merencanakan semua ini. Mulai dari mengganti pin tempat si Camat menyimpan foto dan memori asli pembunuhan dua sejoli waktu itu. Dan pistol yang si Camat gunakan sudah diganti oleh Mr. Brock. Pinter pan. Dan kemudian si Camat alias si calon mati, dia pun dieksekusi Mr. Brock. Modar. Trigger. I realize my daughter's pregnant. I'm gonna hair in my head. The cops are gonna find those pictures. Listen to me. She touched. It vanished. Misi pun terselesaikan dan kita akan diperlihatkan kepada Mr. Brock yang menghampiri kamar anaknya untuk memberikan kecupan tidur pada sang anak. Dan tiba-tiba leher Mr. Brock ditusuk oleh anaknya. Dan saat Mr. Brock terkapar tewas, anaknya santuy sambil mengambil kacamata sang ayah. Dan ternyata itu hanya mimpi buruk Mr. Brock. Lalu Mr. Brock bangun dan berdoa agar mimpinya tidak kenyataan. Terima kasih pada kalian yang sudah menyaksikan alur cerita film yang saya bawakan dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf apabila narasi dan intonasinya yang sangat jelek. Namun, bagi yang suka rangkuman film, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Support terus Ilmuwan Movie. Dan saksikan juga rangkuman film yang selanjutnya.